Mari kita berdoa. Sungguh senang, sungguh bangga ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bisa bangun pagi dan dengan hati yang senang ya Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu, kami memuji-muji nama-Mu, dan kami terus memperlihatkan bukti dari kebenaran-Mu, terus bekerja dalam hidup kami orang-orang kudus-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, teruslah Engkau bekerja dan menanamkan di dalam hati kami setiap kebenaran yang mulia yang telah Engkau bukakan bagi kami semua sebagai kebenaran kami di hadapan Tuhan, dan untuk menyaksikan terus salib-Mu, kuasa kematian, penguburan, dan kebangkitan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, 2 hari yang lalu kita tidak mengadakan ibadah saat teduh kita secara bersama-sama seperti ini. Satu, karena alasan teknis, wifi di gereja kita terganggu ya, dan hari ini terima kasih saudara-saudara kita kembali lagi bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk saudara kami dari Manado, saudara kami Rivo Alamat, yang selalu setia bersama-sama dengan kita dalam peribadahan kita. Sudah bertahun-tahun ya, saudaraku ya, kita selalu bersama-sama, dan kami percaya saudaraku di sana selalu dalam penyertaan kasih Kristus. Semoga suatu saat kita ada kesempatan untuk bisa bersama-sama secara langsung bisa beribadah, dan biarlah Tuhan yang memberkati segala rencananya dalam kehidupan kita semua. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kemarin juga kita sudah melaksanakan ibadah minggu kita dengan penuh semangat semua. Saudara-saudaraku, terima kasih atas dukungan doanya untuk semua pelayanan yang kita lakukan. Biarlah memberkati terus keluarga kita semuanya ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, kami berterima kasih atas dukungan doa dari saudara-saudaraku untuk pelaksanaan persiapan acara yang sudah dilakukan untuk rencana pernikahan, peneguhan pernikahan dari saudara kita, anak kami, saudara kita Stein dan saudari kita Petris. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya, mohon dukungannya sampai hari H tanggal 13 Desember, peneguhan pernikahannya nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan saudara-saudara, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya untuk kami, dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan bersama. Kita harus tetap optimis, Bapak Ibu saudara-saudara. Setiap apa yang Tuhan rancangkan, kita yakini semuanya itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk memperdekatkan kita, baik sesama saudara seiman ya, dan juga membuka jalan-jalan yang baru untuk kesaksian kita kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada banyak orang. Kita membangun hubungan yang baik supaya kita juga bisa melanjutkan hubungan-hubungan itu dengan kerinduan kita untuk memperdengarkan kasih karunia Tuhan kepada
banyak orang. Nah, itulah tujuan kita yang paling utama Bapak Ibu Saudara, sebagai kehendak Allah yang terbesar, ya, untuk memperlihatkan identitas kita bahwa di keramaian dunia ini, saudara dan saya tidak harus tenggelam karena arus dunia, tapi kita harus bangkit menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama seperti ikan di dalam laut, ya, walaupun laut itu asin, tetapi ikan yang diambil dari laut itu tidak terasa asin, tapi tetap bisa kita nikmati karena itulah yang cocok bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus tetap fokus dan tidak boleh mengalihkan perhatian kita kepada hal yang lain selain daripada tetap setia, tetap konsisten. Bapak Ibu Saudara, kita terus menjadi orang-orang kudusnya Tuhan yang berkomitmen. Amin. Apapun itu yang menjadi kesibukan, pergumulan, tantangan, persoalan, ujian, pencobaan, dan keadaan-keadaan apapun di sekitar kita, saudara-saudara dan saya harus tetap mengikuti panggilan Tuhan, panggilan yang kudus bagi kita, yang sudah kita ketahui bersama dan yang sedang kita dalami bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, kembali lagi kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 1 ini. Kita masih akan banyak, saudara-saudaraku, mengambil sari-sari makanan rohani, ya, yang membuat kita kuat dan sehat dari bagian firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke 19 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, ya, saya akan membacakan sekali lagi ayat 18, 19, 20. Ya, demikian firman Tuhan Efesus pasal 1. Dan supaya Ia, Yesus Kristus, menjadikan mata hatimu terang. Amin. Jadi sasaran daripada maksud Tuhan bagi kita, saudara-saudara, ingat baik-baik, saudaraku, di dalam diri kita ini ada hati. Dan di dalam hati kita ini, inilah inti daripada kemanusiaan kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah, di dalam hati kita lah Roh Kudus dimeteraikan. Disitulah Roh Kudus berdiam. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itulah dikatakan supaya mata hati kita ini bisa diterangi. Kenapa harus diterangi, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena kita membawa kegelapan dari masa lalu. Ya, kegelapan itu adalah pikiran-pikiran yang belum atau bahkan tidak selaras dan bahkan mempunyai potensi menentang Tuhan, menentang kehendak Tuhan. Jadi, oleh sebab itu, saudara, ya, tidaklah terlalu mengagumkan kalau manusia hanya lahir ke dunia ini, kemudian dia berusaha keras, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dia berhasil, kemudian dia meninggal dunia, dan tanpa menerima dan tanpa mengalami kasih karunia Tuhan, maka itu tidak terlalu membanggakan, bahkan itu sangat memprihatinkan, karena hatinya tidak diterangi oleh kebenaran kasih karunia Allah, pasti akan mengalami kebinasaan yang kekal. Nah, saudara dan saya sudah memulai, ya, starting point,
ya kita sudah mengalami pembentukan arah yang radikal, ya. Radikal di sini adalah artinya yang menyangkut sampai perubahan kepada akar, ya. Jadi akar pahit, ya, akar segala kejahatan, akar daripada dosa dan maut, segala keburukan itu sudah dicabut oleh Roh Kudus dari dalam hati kita, sudah disingkirkan itu, ya saudara-saudara. Ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, oleh karena iman kita kepada kuasa, kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengubahkan, ya, hidup kita menjadi baru. Kita sekarang adalah manusia baru. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menyangkut hal itu, amin, menyangkut terkait pada latar belakang kehidupan yang baru, ya, akar daripada pembentukan penciptaan hidup kita yang baru, ya, di dalam Yesus Kristus. Maka sasaran daripada Tuhan saat ini adalah bagaimana setiap hari hati kita diterangi. Amin. Hati dan pikiran kita dicerahkan dan selalu mempunyai kepekaan terhubung dengan kehendak Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudara tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Karena apa tidak mudah? Bukan karena Tuhan membuat kita sulit seperti hidup di bawah hukum Taurat. Tidak. Saudara-saudara. Tetapi karena kita sudah membawa, ya, handicap, kita sudah membawa dari masa lalu kita, ya, di dalam diri kita ini ada carriers, Bapak Ibu Saudara, ada faktor pembawa, ya, pembawa suatu sifat-sifat manusia lama, ya, di dalam daging, ya, di dalam tubuh yang fana ini. Saudara-saudara, kita sudah membawa tradisi-tradisi pemikiran yang keliru, ya, dari masa lalu kita, dari lingkungan masa lalu kita, dari keluarga kita ketika kita dibesarkan di masa kecil kita, dari lingkungan sekolah di mana kita dulu bersekolah, dan dari lingkungan sosial, ya, dari lingkungan suku-suku kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, hal-hal tradisi-tradisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita adopsi itu semua, ya, menurut keinginan daging. Nah, itulah yang menjadi faktor-faktor yang menghalangi saudara dan saya menjadi sepertinya agak lambat untuk mudah memahami rahasia Allah, kebenaran kasih karunia Allah yang kita butuhkan untuk membuat hati kita benar-benar terang, jelas, clear, ya, Bapak Ibu Saudara, memahami tentang panggilan kudus daripada Tuhan, panggilan yang sorgawi ini, memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah kita harus selalu berpikir optimis, amin. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Kita lihat di situ di ayat berikutnya dikatakan, saudara, ya, masih ayat 18, dan supaya Yesus menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Jadi saudara-saudara dan saya, ya, kita ini bekerja keras, ya, untuk sesuatu yang sudah tersedia bagi kita. Ya, ini kelihatannya agak aneh bagi pendengaran banyak orang, ya. Kenapa kita harus bekerja keras untuk sesuatu yang sudah tersedia? Bukankah orang-orang bekerja keras setiap hari untuk sesuatu yang belum ada
atau untuk sesuatu yang masih kurang supaya ditambah-tambahkan, kan begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, tetapi saudaraku, cara pandang kita berbeda tentang apa yang menjadi milik dan harta kekayaan kita Bapak Ibu Saudaraku. Masa depan kita di dalam Yesus Kristus Yesus bukanlah merupakan sesuatu yang kita perjuangkan dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah merupakan kekayaan kita di hadapan Tuhan yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus yang telah berkorban untuk itu. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau dikatakan semuanya telah disediakan oleh Allah bagi kita, semuanya yang mana Bapak Ibu Saudara? Berbeda dengan orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Israel di bawah hukum Taurat, ya, di bawah kerajaan, hukum-hukum kerajaan surga, mereka ya diperintahkan untuk melakukan sesuatu, ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kalau mereka tidak mengetuk, nggak ada pintu dibukakan bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Mereka enggak mencari, mereka tidak mendapat. Bapak Ibu Saudara, itu konsep pikiran ya menurut kehendak Allah bagi bangsa Israel. Jadi jangan pakai itu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah ala-ala perintah Tuhan, kehendak Tuhan untuk berhasil diterapkan melalui kehidupan umatnya Israel. Ya, mintalah maka kamu akan mendapat. Ya, berdoalah maka mintalah kepada Tuhan, segala sesuatu pasti Tuhan kabulkan. Oh Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian bahasanya. Ya, di dalam kasih karunia ini bukan konsep yang seperti itu yang dipakai Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu adalah konsep hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jika kamu melakukan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kamu. Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh mencari, tidak sungguh-sungguh hidup dengan setia kepada perintah-perintah Tuhan, maka kamu akan ditimpakan kutuk ya daripada Tuhan. Ya, yang datang dari hukum-hukumnya Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kalau kepada bangsa Israel. Seperti itu mereka mempercayai konsep kehidupan, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Itu yang mereka sadari, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saudara sadari dan saya di dalam Kristus, saudara-saudara, berbeda. Bedanya apa? Saudara dan saya ya merindukan sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah karena kita menyadari Tuhan sudah menyediakan segala apa yang kita perlukan. Amin. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian ya, apapun yang saudara upayakan untuk mengetahui bagaimana kebaikan Tuhan tersebut, seperti apa hebatnya ya luar biasanya kehendak Tuhan yang spesial, yang sangat istimewa bagi saudara dan saya, disitulah pengetahuan saudara dan saya perlu ditingkatkan. Amin. Saudara-saudara, pengertian saudara terhadap apa yang sudah tersedia, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai upah mahkota yang besar bagi saudara dan saya. Amin. Iya saudaraku. Jadi Tuhan itu sekarang memperhitungkan pengertian. Amin saudara. Karena kalaupun kita berbuat banyak hal ini dan itu dan segala macam seperti manusia di dunia ini, kalau itu tanpa didasari dengan sebuah pengertian, understanding, ya, hikmat, ya, sorgawi, itu semua berakhir dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, tidak ada masuk itu dalam perhitungan Allah.
Dan itu sebabnya dikatakan tadi, saudara, supaya menjadikan bagaimana supaya progres, ya, perkembangan, ya, kesadaran di dalam hati saudara dan saya yang menyadari bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi bukan yang penting adalah berbuat baik seperti kata orang-orang di luar sana. Yang penting adalah berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara dan saya jangan latah. Ya, kita jangan latah dengan dunia, Bapak, Ibu, saudara, yang penting berbuat baik. Kalau perbuatan baiknya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, apa pentingnya itu, Bapak, Ibu, saudara? Ya, nggak penting itu. Ya, Bapak, Ibu, saudara. Ya, yang penting itu adalah supaya saudara dan saya melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan karena manusia, karena kita selalu terhubung dengan suatu pengertian bahwa Tuhan menyediakan upah yang besar, ya, bagi setiap orang yang mengabdi kepada Tuhan Yesus, yang merendahkan hatinya dan yang selalu rindu memahami tentang pengharapan, ya, segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan. Jadi pengharapan kita itu, Bapak, Ibu, saudaraku, bukan pengharapan yang seperti apa namanya, orang menabung begitu, ya. Kalau ditabung sedikit, pengharapannya adalah sedikit. Kalau ditabung banyak, harapannya adalah banyak. Jadi itu mengikuti daripada usaha manusia. Ya, Bapak, Ibu, saudara, tidak demikian. Pengharapan kita di dalam Yesus itu adalah pengharapan yang sudah benar-benar nyata. Bahwa di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara dan saya memang sudah memiliki segala sesuatu apa yang kita perlukan. Amin. Ya, tinggal bagaimana saudara dan saya memahami hal itu supaya bisa itu kita terapkan di dalam cara kita, ya, hidup dan cara kita meresponi, cara kita bagaimana memperlakukan Tuhan, bagaimana kita memperlakukan saudara seiman, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan bagaimana kita bersikap terhadap segala sesuatu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dunia ini menurut apa yang Tuhan kehendaki, yang kita mengerti dengan benar. Amin. Nah, itu Bapak, Ibu, saudaraku, ya, yang dimaksud di sini supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Allah, betapa kayanya kemuliaan, ya, bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, beberapa hari ke depan kita akan lebih mengklirkan lagi, Bapak, Ibu, saudara, memahami, ya, dengan jelas apa yang dimaksud, Bapak, Ibu, saudaraku, ya, betapa kayanya kemuliaan kita yang ditentukan bagi kita orang-orang kudus di dalam Kristus Yesus. Kita akan mencoba untuk memahami hal itu secara lebih detail lagi, ya, ke depan, beberapa hari ke depan. Jadi pastikan Bapak, Ibu, saudaraku untuk tetap terhubung hadir dalam ibadah pagi kita seperti ini. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, dan yang kedua, disitulah kita bersyukur oleh sebab dikatakan, saudara, ya, betapa ayat 19, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi tanpa kekuatan kuasa yang ada pada diri Kristus, ya, yaitu kuasa kebangkitannya, tanpa kita menyerap, ya, tanpa kita menyerap hal itu, saudara dan saya tidak akan bisa mengerti pengharapan yang Tuhan maksudkan itu seperti apa. Ya, kita, ya, akan berimajinasi dan kita akan berhayal mengandalkan cara berpikir kita sendiri yang sangat terbatas, Bapak, Ibu, saudara. Dan oleh karena itu, cara berpikir manusia yang sangat terbatas itu tidak bisa meraih, ya, pikiran
Allah yang sangat jauh di sana, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena pikiran Kristus ya yang menghubungkan, Roh Kudus yang akan membesarkan kapasitas kemampuan saudara dan saya melalui iman tentunya ya. Melalui apa? Bukan melalui usaha. Ya, bukan melalui kerja keras kita lalu kita mengerti kehendak Allah, tapi melalui iman. Ya, saudara, melalui percaya, sistem kepercayaan ya kepada kehendak Allah itulah saat ini yang diberkati oleh Tuhan, yang diteguhkan oleh Tuhan, yang berkenan kepada Allah. Ya, dan itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Karena kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, hati kita ini ya, hati manusia itu gampang berubah, Bapak Ibu Saudara, ya. Hati manusia itu, saudaraku, gampang goyah, mudah goyah karena situasi dunia yang berubah-ubah. Maka Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kalau hanya mengandalkan kepada keyakinan dirinya sendiri, nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku kita melihat banyak yang terjadi yang mengecewakan pada akhirnya kan, Bapak Ibu Saudara. Dalam hubungan kita bahkan dengan saudara seiman yang cenderung menghakimi saudara seimannya, Bapak Ibu Saudaraku, merasa dirinya paling hebat, paling pintar, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah residu-residu sifat-sifat yang masih dipegang teguh oleh orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan berdasarkan ya cara berpikir yang sesat, yang lama, yang menurut kedagingan. Saudara-saudara dan saya harus ya merendahkan hati di hadapan Kristus supaya dengan kuasa kebangkitan melalui pengertian kita terhadap firman Allah, ada di sana kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kekuatan Allah itu pertama-tama saudaraku dinyatakan di dalam Injil kasih karunia Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, aku yakin, Paulus katakan, aku tidak malu akan Injil. Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus. Karena Injil itu adalah kabar baik, berita kabar baik, kekuatan tentang kekuatan Allah, powernya Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan hanya menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang orang-orang yang belum mengenal Kristus lalu kemudian mereka percaya dan diselamatkan. Bukan hanya itu yang dikerjakan oleh Injil kasih karunia Allah, tetapi juga menguatkan kehidupan orang-orang yang menyampaikannya, menyaksikannya kepada orang lain. Amin. Jadi kalau saudara dan saya ingin mengetahui kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang bekerja memampukan saudara dan saya untuk bisa mengerti kehendak Allah, maka saudara dan saya harus bersatu hati untuk mempunyai tekad dan keberanian menyaksikan Injil Kristus, Injil keselamatan, salib Kristus, pengampunan segala dosa, penebusan, kekudusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Saudara dan saya harus berani menyuarakan itu kepada orang lain. Amin. Karena apa? Karena setiap saudara berani menyatakan, menyaksikan, memberitakan Injil Kristus kepada orang lain, saudara dan saya juga dikuatkan, semakin dikuatkan oleh Roh Kudus. Karena kepercayaan saudara, keyakinan saudara dan saya akan terus makin diteguhkan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu satu hal yang bersifat praktis yang bisa kita lihat dan terapkan di dalam kehidupan kita. Contoh apa saudara dan saya bisa lakukan. Amin. Untuk bisa memahami tentang pengharapan yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus, kemuliaan dan kekayaan kita membuat menerangi hati kita. Saudara-saudara,
betapa hebat dan luar biasa kuasa Allah bekerja di dalam kita adalah ketika saudara-saudara dan saya untuk berpikir satu hal yang pertama dan yang paling utama, kita selalu merindukan saudara-saudara agar banyak orang, banyak jiwa diselamatkan, banyak orang yang mendengarkan Injil Kristus tentang kematian, penguburan dan kebangkitannya. Di sana dinyatakan kemenangan, amin. Kemenangan yang disediakan oleh Allah, ya, bagi setiap orang yang percaya. Itulah yang sangat penting, sebagaimana Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Kristus Yesus telah mati dan telah bangkit sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah dikuburkan dan bangkit untuk menyatakan kemenangan atas segala kuasa dosa dan segala kuasa kedagingan. Dan saudara dan saya saat ini bisa bersukaria di dalam Tuhan, amin. Bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan, oleh karena kita menyadari bahwa hidup saudara telah diposisikan, saudara dan saya telah mengambil bagian. Kita sudah pengambil bagian, sudah menjadi orang-orang yang mendapatkan sharing, power sharing, ya Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan yang dibagikan oleh Tuhan kepada kita melalui pertolongan Roh Kudus. Ya, kita mengerti bahwa hidup baru kita ini, saudaraku, adalah pengambil bagian di dalam nilai-nilai kehidupan yang kekal. Tidak lagi hanya berjuang untuk nilai-nilai kehidupan yang sifatnya sementara. Untuk hal itulah, saudara-saudaraku, maka Paulus katakan tadi, dia berdoa untuk jemaat Efesus, orang-orang kudusnya Tuhan di Efesus, dan tentunya saat ini bagi saudara dan saya, ya, berdoa supaya hati kita semakin dicerahkan, keyakinan kita semakin dimantapkan, saudara-saudara. Progres daripada pengertian kita terhadap pengharapan panggilan yang kudus, yang nyata di dalam Yesus Kristus ini, saudara dan saya harus terus, ya, melatih diri kita, saudaraku, menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen, amin, ya, yang setia, yang konsekuen. Saudara dan saya dilatih untuk menempatkan kepercayaan kita kepada konsep yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang tidak bersumber daripada pemikiran manusia, tetapi ini adalah bersumber daripada akar, daripada pikiran Kristus ada di situ. Ada di mana? Ada di dalam rahasia kebenaran yang dinyatakan di dalam firman kasih karunia-Nya. Amin. Dan saudara dan saya tidak akan bisa mengatakan ini akan berhasil hanya dalam waktu yang singkat. Tapi saudara dan saya harus terus diperbaharui dari hari ke hari, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Pengertian-pengertian tentang berkat kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus ini, yang diperuntukkan bagi saudara dan saya, itu sungguhlah luas, panjang, lebar, dan dalam, sehingga saudara bisa masuk terus ke dalam dimensi kehidupan yang tidak terbatas bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, ya, posisi kita yang sangat unggul, keunggulan kita, ya, kehebatan kuasanya yang sedang bekerja di dalam diri kita setiap orang yang percaya, saudara dan saya akan melihat dengan rasa kagum. Benar saudara, betapa mulianya, ya, kekayaan kita bersama-sama dengan Kristus yang telah tersedia, ya, bagi masa depan kita. Itulah yang kita kejar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itulah yang kita kejar. Yang kita kejar apa? Pengertian kita semakin ditambah-tambahkan,
ya tentang apa yang telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Hal-hal yang sangat mulia itu, saudaraku, akan menjadi sangat nyata ya di dalam pengertian-pengertian kita secara pribadi maupun secara persekutuan, apabila kita terus datang pada pengetahuan akan kebenaran, supaya pikiran kita tidak menjadi sama lagi dengan dunia, tapi sudah menjadi sama seperti Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti Kristus saat ini memperkenalkan dirinya ya sebagai Tuhan yang telah menang atas maut, atas kuasa dosa. Tuhan Yesus yang adalah memperkenalkan dirinya berdasarkan saluran-saluran kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi kita membutuhkan banyak waktu dan kesempatan. Kita yang harus mengusahakan Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana yang Paulus katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif, bijaksana, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah kita menempatkan alasan kita yang paling utama, ya, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan saudara-saudara seiman kita, untuk melayani jemaat kudusnya, memberitakan Injil keselamatan, dan untuk terus berbuat baik kepada semua orang dan terutama kepada kawan-kawan seiman. Alasan utama kita adalah selalu menempatkan ya kesadaran kita bahwa segala kemuliaan yang terbaik, yang terunggul, yang terindah bagi saudara sudah tersedia di dalam Kristus Yesus. Kita mengenali dan mengerti akan hal itu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah sumber damai sejahtera dan sukacita kami ya Tuhan. Kami tidak mau melepaskan kerinduan kami ini. Oleh karena itu, kami membutuhkan sentuhan-sentuhan dari kuasa Roh Kudus melalui firman-Mu, supaya hati kami terus digelorakan, semangat kami terus bergelora, dan menyala-nyala kerinduan kami untuk belajar firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Karena kami percaya, dari situlah sumber asupan gizi yang membuat sehat tubuh rohani kami. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kekudusan Kristus mempunyai satu metode yang khusus, mempunyai satu pemikiran yang spesial, yang ditujukan untuk menyerap semua sari-sari makanan rohani yang membuat tubuh kami sehat, tubuh rohani kami, pikiran kami, hati kami yang terus diterangi oleh kebenaran firman kasih karunia-Mu, supaya kami bisa mengaplikasikan, menerapkan secara detail, sedetail-detailnya apa yang Tuhan kehendaki harus kami jalankan dalam hidup yang sementara ini. Dan kami bisa menyaksikan betapa besarnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus, yang tidak dapat memisahkan kami, yang tidak akan tetap membuat kami terhubung dengan Allah. Dan betapapun dunia ini keadaan yang berubah-ubah, tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus, yang mencukupkan segala apa yang kami perlukan untuk bisa hidup tetap taat kepada kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bersukacita dan menyediakan segala sesuatu di dalam hati dan pikiran kami, meresponi berkat Tuhan dan kebenaran pengertian-pengertian yang telah Engkau singkapkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sehat, semangat selalu. Shalom semuanya.
Shalom.